Om Swastiastu. Sejarah Pura Luhur Muncak Sari. Diceritakan seorang kakek yang bernama Pan Renduh. Beliau berasal dari Banjar Puluk-Puluk. Beliau menceritakan asal mula Pura Luhur Muncak Sari. Pada hari Senin Wage, Wuku Medang Sia, leluhurnya berangkat ke hutan yang bernama Pan Rumrum dari desa Puluk-Puluk bersama dengan anaknya beserta 2 saudaranya berjumlah 5 orang. Bertujuan untuk mencari rotan yang digunakan sebagai tali untuk membangun rumah atau lumbung padi. Beliau berjalan dari desa Sangketan ke utara. Waktu itu suasana masih aman. Kakek Rumrum bersama anaknya Pan Renduh sampai di hutan, lalu mencari rotan. Singkat cerita, beliau sudah banyak mendapatkan rotan. Beliau berkemas-kemas untuk pulang. Tapi tidak terasa lama kabut turun, sangat tebal, disertai hujan angin. Beliau ingin pulang tetapi tidak bisa. Sampai keliling 3 kali di tempat tersebut, namun tidak menemukan jalan untuk pulang. Lalu mereka duduk dan berpikir, serta berdoa, memohon maaf kepada Tuhan yang beristana di sana. Mereka meminta maaf kepada yang beristana di sana karena telah lancang mengambil rotan, guna membuat tali untuk membangun rumah atau lumbung padi. Mereka berdoa terus-menerus, sambil meminta maaf supaya dibukakan jalan untuk pulang ke desa Puluk-Puluk. Mereka berjanji akan mengaturkan banten tebasan agung berisi daging itik, uang kepeng 525. Tidak berselang lama, langit cerah, hujan berhenti. Dilihatlah ada gundukan batu di samping pohon besar. Kemudian, gundukan batu tersebut diberi tanda. Kemudian mereka pulang. Setelah sampai di rumah, kejadian tersebut diceritakan kepada anaknya serta saudaranya. Singkat cerita, sudah 6 bulan kejadian tersebut. Anak-anaknya membayar hutang ke tempat tersebut dengan banten pada hari Selasa Kliwon, Wuku Medang Sia, bersama 5 orang. Setelah selesai mengaturkan upekara, terdengar suara gaib yang mengatakan bahwa odah tersebut agar menjadi pemangku di tempat tersebut, dan setiap 6 bulan mengaturkan piodalan atau upacara. Setiap 6 bulan, odah terus mengaturkan upekara piodalan di tempat tersebut. Tempat tersebut disebut Bedugul Bumi. Yang beristana di sana, beliau Sedahan Agung, yang membidangi sawah, ladang, dan gage atau padi. Setelah sekian lama, Odah sudah semakin tua. Tugas-tugas tersebut diberikan kepada cucunya, yang nomor 2, yang bernama Made, menjadi pemangku yang bernama Pan Renduh. Kemudian di Puluk-Puluk membuat pura persimpangan yang terbuat dari batu. Kemudian Odah menjadi pembantu di ladang Pak Kencana dari desa Tekuda. Ladangnya berada di Kunyitan. Odah dicurigai mencuri isi pondok Pak Kencana. Kemudian dilaporkan ke Cokorde Tabanan Kubayan, Mangku di Wangaya Gede. Putusan pengadilan pertama dibui 6 bulan atau mati. Odah mengajukan banding karena dia tidak mencuri. Pengadilan kedua batal mati. Kemudian bersumpah
Odah lepas dari hukuman karena sudah lepas dari hukuman dan selamat. Lalu, Odah mencari tanah di utara desa Sangketan dan membuat rumah. Kemudian, membuat pelinggih penyawangan dari batu di samping kemulan taksunya. Pada hari Buddha, Umaneswara wuku mendangsia ngaturang pujiwari alit malih wenten sabda. Pura tersebut bernama Bedugul Gumi dan sekarang disebut Pura Muncak Sari. Semenjak kejadian itu, pura selalu diadakan perbaikan, seperti membangun piasan kecil metiang 7 buah, membuat persimpangan Jatiluwe, membuat persimpangan Suralaya. Kemudian diplaspas ke alit bersama saudara-saudaranya. Lama-kelamaan, Tabanan dikuasai oleh Belanda. Warga Pulo-Pulo semakin banyak ikut mengempon di Pura Muncak Sari, serta diikuti oleh warga Banjarpuring yang berasal dari Pulo-Pulo, warga Tingkih Kerap, serta warga Banjar Bengkelanyar. Kemudian membangun balai ke-6 dan lumbung. Lama-kelamaan datang tukang kelansir. Disebutkanlah pura tersebut bernama Pura Muncak Sari. Setelah sekian lama, ada kemarau panjang. Air menjadi susah. Datanglah para pekaseh ke Pura Muncak Sari. Utusan Sedahan Yeho ketiga yang bertempat di Penebel, membawa upekara supaya turun hujan agar bisa bekerja di sawah. Kemudian dia berjanji akan membuat balai ke-6 dan balai ke-8. Di pura diadakan rapat oleh pengempon guna membahas janji para pekaseh. Kesimpulannya, membuatkan balai tersebut dan uangnya digunakan untuk melaspas agung Ring Kayangan. Selain daripada janji pekaseh, ada juga bangunan yang berupa Balai Penangkilan, Balai Singasari, Balai Aket, Balai Ajengan, Gedong, Sakepat, Aturan Nang Sumping dari Wangaya Gede. Merupakan persimpangan pelinggih Ring Puncak Kedaton. Kemudian membuat upekara melaspas agung pada hari Buddha paing wuku kuningan purnamaning sasih kedase. Sane ngilenang upekara balik sumpah ide pedanda saking tajen. Sane ngilenang pemelaspas ide penanda saking riang gede, dibantu oleh pemangku yang pada waktu itu diantaranya Mangku Lingsir Pan Renduh, Mangku Anom Pan Jojol, sami saking Pulo-Pulo. Waktu melaspas dibentuklah panitia atau pamong. Iketut radi saking Pulo-Pulo penasehat, nang remin Pulo-Pulo bedesa adat gabungan, nang ruru Pulo-Pulo juru arah adat, nang kepuh Tingkih Kerep juru arah adat, nang rapuh Puring juru arah adat, nang Reben Banjar Anyar juru arah adat, nang Rangkis Pulo-Pulo juru tulis, nang Rinas Pulo-Pulo ngeralas jinah. Acara pemelaspas agung berjalan dengan lancar. Jabe parkir Pura Luhur Puncak Sari. Papan nama Pura Luhur Puncak Sari.
Singa Pengapit Lawang, Balai Bala Putra, Pura Sapu Jagat, Pura Melanting, Pura Dalam, Padukuhat, Area Nista Mandala atau Jaba Sisi, terdapat bangunan Balai Kulkul, Balai Sakenem, Wantilan, Balai Penirtan, Pewaregan Suci, Balai Sakepat, Balai Panjang, Margi ke Beji Kangi, Margi ke Beji Kau. Area Madya Mandala atau Jaba Tengah, terdapat bangunan Balai Dana Punia, Balai Agung, Balai Gong, Gaduh, Balai Pegat, Merte Sebuana, Pengapit Lawang. Area utama Mandala atau Jerawan, terdapat bangunan Balai Akad,
Pelinggih keringan, pelinggih puncak kedaton, pelinggih puncak Jatiluwe lan pelinggih puncak Suralaya, pelinggih Sri Sedana, pelinggih agung, balai simpan, balai ajengan, balai pemayasan, balai pesanekan, balai penangkilan, taman beji, penjelasan dari pemangku gede dan pendeta adat Pura Luhur Muncak Sari. Pada seluruh kecamatan dan luar kabupaten untuk Muncak Sari, Pertitian, Ide, Maraga, Amerta, tugasnya dan di bidang ekonomi. Muncak Sari terdiri dari Utamaning Menala, Madianing Menala, Istaning Menala. Di Istaning Menala enten genah Balai Pesayuban. Dat kala wali di pemuda-pemuda kita sandaan. Di Madya genah Balai Agung, genah Hidup Utara, di tak kala Hidup Utara Tapaan Lunga, di genah Natalar Rau Horing yang tak kala ide masucian di segara, di ide mesandakan di Balai Agung. Yang Menala di tempat persembahyangan Karang Sami Taman Menala. Ini kau pilih keringan pilih leluhur kering gedong kesimpan hidup puncaan kedaton ke Samidangina simpan ke Suralaya ini sekawin ke simpangan Jatiluwe ini kan nadangina si anu Padana Padma Sri Sedana sani ni ke Padma 3 ni ke Brahma Wisnu Siwa di enten di betian kacu beji kayangan kat kala ide jadi kita yang wali ide ni ke kena menyuciang manik galih kat kala morning purnama ide petara mesucian beji kauh beji kangin dan ide mesucian dan us das di tanah lok ide puput di Respati ya wali nida sampun puput dan sampun puput wali nida bala putra nida sanawaning bala putra ke sampun lebar bala putra ni ke mau dados budal. Jadi kayangan Luhur Muncak Sari merupakan bedunggul bumi.
Tiang dan tiangnya Iwayan DRS Iwayan Sumandie selaku Bendesa Adat Pura Luhur Mencak Sari. Tiang menjabat Bendesa Adat sampun 5 tiban mungkin 5 tahun. Sipure itu lokasinya di Desa Adat Banjaranyar, tapi Banjar Dinas Banjaranyar, Kebendesaan atau Perbekal Sangketan, Kebendesaan Sangketan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Lokasi pengempon Pura Luhur Mencak Sari diempon sareng 4 desa adat. Pertama Desa Adat Puluk-Puluk, kaping kalih Desa Adat Banjaranyar, kaping 3 Desa Adat Banjar Puring, kaping 4 Desa Adat Banjar Tingkih Rep. Odalan di setiap Bude Manis Medang Sia, nyangkan 6 sasih habisan atau 6 bulan sekali. Luhur Mencak Sari dikenal dengan sebutan lain juga sebagai Bedugul Bumi. Itu artinya bahwa Luhur Mencak Sari diempon, diemong juga oleh beberapa subak. Di subak artinya diempon oleh beberapa subak, sehingga dari subak itulah akhirnya pura juga disebut Bedugul Bumi, artinya menghasilkan padi di sawah. Feodal Mencak Sari nyejer selama 3 gerahina atau 3 hari, mulai dari Bude Manis, nyejer di Sukre, Raspati, Sukre lan Sanis Care. Penyinaban Feodalan itu menuju Rahina Redite Pujut. Penyinaban. Nah, yang dipakai di setiap pedalan atau dana yang dihabiskan di setiap pedalan itu berkisar 80 juta, itu yang didapat dari sarencana dan punya daripada pemuda atau kepada donatur, baik donatur lokal maupun di luar Bali biasanya. Nah, itulah yang bisa sampaikan berkaitan dengan keberadaan Pura Luhur Mencak Sari. Yang sini bantu Brahma Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Dengan Pura Luhur Mencak Sari, ring Banjar Dinas Puluk-Puluk. Baik, itulah tadi sejarah Pura Luhur Mencak Sari. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om.
Baik, itulah tadi sejarah Pura Luhur Muncasari. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.